La aqulu alif lam mim harfan. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Namun Rasulullah menyampaikan dengan sangat detail, walakin alif harfan. Alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, lam harfan wa mim harfan. Yang dimaksudkan satu huruf adalah alifnya, lamnya berarti 2 huruf, 20 pahala dari Allah. Mimnya 3 huruf berarti 30 pahala dari Allah. Subhanallah. Bisa kita bayangkan kalau satu hari kita menghatamkan Al-Quran, satu surah berapa ratus ayat yang kita baca, berapa ribu huruf yang kita baca, maka akan dijumlahkan dengan satu hurufnya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Celakanya Al-Quran hanya dimusabakohkan, dibuat musabakoh tilawatil Quran, namun tidak pernah memusabakohkan Al-Quran dalam amaliyah kita. Hanya dilakukan saja, namun tidak pernah mencoba untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Bahkan yang paling celaka adalah ketika ditanya, apakah ada Al-Quran di rumah Anda? Lantang menjawab, ada Al-Quran di rumah saya. Namun celakanya Al-Quran hanya sebagai pajangan dan hiasan di lemari kita saja, nggak pernah dibaca. Na'udzubillah. Inilah yang menyebabkan tertolaknya doa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan tertolaknya doa manusia di hadapan Allah, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku umatnya Rasulullah, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran dan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah 14 abad yang lalu Rasulullah sudah banyak memberikan contoh kepada kita? Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mencontoh kehidupan Rasulullah. Ustadz, saya seorang guru. Apakah Rasulullah juga guru? Innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus menjadi guru, guru dunia, guru bangsa, guru umat Islam. Ustadz, saya panglima. Rasulullah mimpin di medan perang. Ustadz, saya petani. Rasulullah juga pernah bertani. Ustadz, saya seorang suami. Rasulullah juga punya anak istri. Semua latar belakang kehidupan kita bisa berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Contoh kehidupan Rasulullah, walaupun kita tidak sesempurna Rasulullah, paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang menyebabkan tertolaknya doa manusia di hadapan Allah, akaltumu ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu makan nikmat dari Allah, namun kamu lupa untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadits qudsi Allah menyampaikan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyahrut min tahta as-sama'a wa yatlub rabban siwaya. Hati-hati barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, maka hati-hati. Dan dia tidak mau bersabar di saat Allah berikan ujian kepadanya. Apa ancaman Allah? Falyahruts min tahtas sama. Keluar engkau dari kolong langitku ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kolong langit itu di mana? Tentunya di bumi yang saat ini kita singgahi. Kalau Allah mengusir kita keluar dari bumi ini, mau tinggal di mana kita? Lantaran kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Wa yatlub rabban siwaya, silahkan engkau cari Tuhan selain aku. Kita disuruh mencari Tuhan selain Allah, kita disuruh untuk tidak tinggal di dunia ini. Mau hidup seperti apa kita ini? Tuhan yang bisa memberikan nikmat dan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus menjadi renungan untuk kita semua. Pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Berkali-kali kita sering mendengarkan hadis ini, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur sebagai kunci ditambahnya nikmat kita. Namun hati-hati, kufur terhadap nikmat itu akan menjadi wasilah azab Allah akan sangat pedih. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan bekunya hati manusia, matinya hati manusia, sehingga tidak ada signal di saat kita mohon kepada Allah. Yang terakhir adalah kultum annal mauta haqqun walam tasta'idulah. Kamu mengakui kematian itu ada. Setiap kali saudaramu engkau kuburkan, setiap kali jenazah saudaramu kau kebumikan,
namun engkau tidak pernah mengambil hikmah dari kematian yang datang kepada saudara-saudaramu. Ambil hikmah dari kematian yang ada pada saudaramu untuk bekal hidupmu nanti. Suka atau tidak suka, semua manusia akan kembali kepada Allah dan kita nanti akan terbujur kaku di dalam tanah. Dalam sebuah syair, bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Inilah nanti nasib manusia ketika jasad kita terbujur kaku di dalam tanah. Tinggal ruh kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah semuanya yang menonton ini dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah kesimpulan, mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk supaya meninggalkan 5 perkara yang dapat menghalangi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dekat kepada Allah. Caranya kita dekat dengan Allah adalah memperbanyak diri kita berzikir, bermunajat kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah diri kita akan dekat dengan Allah. Kalau dekat, maka mustahil insya Allah doa kita akan tertolak di hadapan Allah. Pasti doa kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari yang Al-Fakir sampaikan ini. Yang benar itu datangnya dari Allah. Jika ada khilaf dalam tutur kata dan sapa, mudah-mudahan bisa dimaafkan kepada seluruh jamaah dan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.